Kemudian saya akan menjelaskan tentang IMBT atau Ijaroh Muntahiyyah Bitamlik. Secara bahasa, Al-Ijaroh Muntahiyyah Bitamlik memiliki arti dengan memecah dua kata di dalamnya. Pertama adalah kata ijaroh yang berupa upah, yaitu salah satu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Dan kata kedua yaitu kata atamlik, secara bahasa memiliki makna yang dapat menjadikan orang lain untuk memiliki sesuatu. Sedangkan menurut istilah, al-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan imbalan atau tidak. Jadi, al-ijaroh al-muntahiyyah bitamlik adalah perjanjian untuk memanfaatkan atau sewa barang antara bank dengan nasabah, dan pada masa akhir sewa, nasabah akan memiliki barang yang telah disewanya. Kemudian perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarohkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijaroh muntahiyyah bitamlik dilakukan jika akad ijaroh telah berakhir atau di akhir dalam aset ijaroh telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara yang pertama adalah hibah, yang kedua adalah penjualan sebelum akhir masa akad, yang ketiga adalah penjualan pada masa akhir akad, yang keempat adalah penjualan secara bertahap. Mengenai akad ini diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 27 garing DSN strip MUI garing 3 garing 2002 tentang al-ijaroh muntahiyyah bitamlik. Secara lengkap mengenai al-ijaroh muntahiyyah bitamlik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai ketentuan umum. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijaroh sesuai dengan Fatwa DSN nomor 9 garing DSN strip MUI garing 4 garing 2000 berlaku pula dalam akad ijaroh muntahiyyah bitamlik. Kemudian yang kedua adalah perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika akad ijaroh ditandatangani. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Ketentuan tentang al-ijaroh muntahiyyah bitamlik. Yang pertama yaitu pihak yang melakukan al-ijaroh muntahiyyah bitamlik harus melaksanakan akad ijaroh terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pembelian hanya dapat dilakukan setelah masa ijaroh selesai. Yang kedua adalah janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijaroh adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijaroh selesai. Yang ketiga yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Kemudian skema pembiayaan IMBT yaitu yang pertama, nasabah memesan untuk menyewa barang kepada bank atau lembaga keuangan syariah. Yang kedua, lembaga keuangan syariah membeli dan membayar barang kepada supplier. Yang ketiga adalah supplier mengirim barang kepada nasabah. Yang keempat adalah nasabah membayar sewa kepada bank. Yang kelima, masa sewa diakhiri dengan nasabah membeli barang tersebut. Kemudian mengenai bentuk-bentuk ijaroh muntahiyyah bitamlik yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah akad ijaroh yang sejak awal akad memang dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan barang sewa kepada pihak penyewa. Penyewa menyewa suatu barang dengan pembayaran secara berangsur dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Kemudian, pada saat angsuran terakhir, barang sewaan berpindah kepemilikan kepada pihak penyewa. Dalam hal ini, tidak ada akad baru untuk memindahkan hak barang tersebut setelah angsuran sewa lunas. Kemudian akad yang kedua adalah akad ijaroh yang memang dari awal murni dimaksudkan hanya untuk sewa. Hanya saja si penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini tidak ada perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk memindahkan hak barang dengan cara jual beli karena akad yang dibuat adalah akad murni sewa. Yang ketiga adalah akad ijaroh yang dimaksudkan untuk sewa suatu barang pada saat akad pihak penyewa dan pembeli sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan akad jual beli barang objek sewa. Pemberi sewa akan menjual barang yang disewa kepada penyewa dengan jumlah harga tertentu setelah angsuran sewa lunas. Misalnya. Kemudian yang keempat adalah
Akad ijaroh dimaksudkan untuk sewa suatu barang. Pada saat akad, pihak penyewa dan pemberi sewa membuat pinjaman yang mengikat untuk melakukan hibah barang objek sewa. Yang kelima yaitu akad ijaroh dimaksudkan untuk sewa suatu barang dalam jangka tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu. Pada saat akad, pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk memberikan hak opsi kepada pihak penyewa. Opsi pertama, pihak penyewa menjadi pemilik dengan pembayaran sejumlah uang yang telah diangsurkan bersamaan dengan angsuran uang sewa. Pelaksanaan perjanjian pembayaran ini dilakukan sejak awal. Pembayaran uang pengganti berpindah milik juga dilakukan sejak pembayaran angsuran pertama. Opsi yang kedua, memperpanjang masa sewa. Opsi yang ketiga, pihak penyewa mengembalikan barang sewa kepada pemberi sewa.